Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Halo, apa kabar? Ini cerita saya selanjutnya. Masih dengan setting yang sama, yaitu di resort tempat saya bekerja. Sebelumnya saya minta maaf karena saat saya bercerita saat ini, posisi saya sedang ada di luar. Saya sedang makan siang, dan kalau mikrofon saya tidak terlalu jelas dan backsoundnya terlalu berisik, saya mohon maaf ya. Tapi semoga ceritanya menarik. Ini kumpulan beberapa cerita yang saya alami saat saya masih bekerja di resort saat itu. Tapi saya tidak akan menceritakan secara full karena ini hanya potongan-potongan cerita saja. Karena kalau misalnya saya ceritakan secara full, nanti jadinya berseri dan saya pikir kalian pasti akan jadi penasaran banget ceritanya kayak gimana. Jadi saya akan mencoba untuk merangkum ceritanya ya. Diawali dengan cerita yang paling epik yang saya alami di sana. Jadi untuk karyawan di resort ini memiliki fasilitas locker. Si locker ini besar dan bisa digunakan bersama-sama, tapi antara locker wanita dan laki-laki itu dipisah. Isi di dalam locker ini yang bisa kami gunakan seperti kamar mandi, menggunakan shower air panas dan air dingin, lalu ada locker tempat menyimpan pakaian dan sepatu, lalu ada area untuk istirahat, untuk tidur, dan area untuk make up. Di sebelah locker ini ada musola dan si musolanya itu untuk laki-laki dan perempuan itu dipisah. Jadi kita punya musola sendiri juga di loker perempuan. Saat itu kejadiannya maghrib menuju isya. Saya mau sholat maghrib, tapi karena waktunya sudah mepet ke isya, jadi yang mau sholat itu sepertinya hanya saya sendiri yang ada di loker saat itu. Nah, saya memang tidak mendengar ada siapapun juga di dalam loker itu karena lokernya juga cukup luas dan besar. Tapi saya tidak melihat ada orang yang sedang berbicara atau melakukan aktivitas di dalam loker, jadi saya rasa hanya saya yang ada di dalam loker itu. Pada saat saya mengambil wudhu, kan kalau misalnya kita mau ambil wudhu itu posisinya agak sedikit menunduk ya badan kita. Lalu saya ambil wudhu, saya melihat di sebelah saya itu ada seseorang juga yang berdiri di samping saya. Nah, dari yang saya lihat, baju yang dia gunakan itu seperti daster panjang, berwarna putih, tapi putih yang usang. Jadi kotor. Jadi antara warna putih dan kotor seperti lumpur dan tanah. Lalu agak sedikit basah. Nah, positive thinking saya adalah, oh mungkin dia adalah caddy. Caddy itu orang yang bekerja di lapangan golf, karena kita juga ada golfnya juga di resort ini. Saya positive thinkingnya, oh dia mungkin caddy karena badannya kotor, jadi mungkin apa dia bekerja di lapangan golf atau gimana gitu. Saya positive thinking aja. Nah, setelah saya beres ambil wudhu, saya matikan keran, masih di posisi menunduk. Saya menengok, mencoba melihat siapa sih yang ada di samping saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, takut banget cerita ini. Ya Allah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Jadi pada saat saya menengok ke arah sosok itu, sosok tersebut juga di posisi yang sama seperti saya, seperti mau mengambil wudhu. Lalu saya menengok, dia pun menengok wajahnya ke arah wajah saya. Dan yang saya lihat adalah wujud
dengan muka yang hancur dan rambut berantakan yang menjuntai ke lantai. Saya berteriak ketakutan. Saking takutnya saya sampai jatuh, saya merangkak gitu, mundur ke belakang. Si posisi itu diam aja, si wujud itu tuh posisinya diam aja dengan seperti itu. Posisi seperti menunduk tapi wajahnya menengok terus, dia memandang saya. Saya merangkak keluar sambil saya menjerit ketakutan. Lalu beberapa karyawan staf lain itu datang menghampiri saya, menggendong badan saya untuk mencoba berdiri ke posisi berdiri. Saya nggak bisa berkata-kata karena saking takutnya, dan saya masih bisa membayangkan dengan jelas wujud mengerikan itu. Epic banget dan mengerikan sekali, itu yang paling mengerikan. Nah, cerita yang kedua, saya itu karena saya bekerja di restoran ya. Nah, restoran ini itu seperti restoran fine dining yang sangat eksklusif. Itu posisi restorannya itu ada di bibir pantai. Jadi view-nya itu langsung menuju ke Laut Cina Selatan. Nah, struktur bangunan restoran ini 90% adalah kaca. Jadi view-nya itu sangat indah, langsung kita bisa melihat laut dan pantai dari kaca jendela yang besar-besar ini. Nah, posisinya saat itu saya ada di lantai 2. Saya kalau nggak salah ya, mendengarnya dari jauh itu seperti suara azan maghrib. Nah, karena posisinya saya berdua nih dengan, saya lihat sih saya sedang bersama teman saya, anggap saja namanya Siti. Nah, saya bilang nih sama Siti, "Sit, aku sholat maghrib dulu ya," saya bilang gitu kan. Terus dia hanya menatap wajah saya dengan mata yang kosong, dengan muka yang pucat, bibir yang putih seperti orang sakit, tapi tidak menjawab saya. Saya pikir, mungkin dia lagi marah kali, atau mungkin dia lagi sakit atau lagi bete. Ya, saya nggak tahu. Tapi ya udahlah, saya turun ke bawah. Saya turun menggunakan tangga ke lantai 1. Pada saat saya sampai di lantai 1, menginjakan kaki di lantai 1, saya berpapasan lagi dengan si Siti ini kan. Terus saya tanya, "Loh, tadi kan kamu di atas," saya bilang gitu. Terus dia bilang, "Enggak, dari tadi di sini kok. Tuh, tanya aja sama yang lain," dia bilang gitu. Terus saya make sure, saya tanya sama yang lain, "Emang si Siti dari tadi di sini ya sama kalian?" Terus mereka jawab, "Iya, dari tadi dia di sini." Astagfirullahaladzim. Terus yang tadi di lantai 2 sama saya siapa? Dan saya make sure lagi, saya lihat muka Siti tuh fresh, seperti orang yang emang siap buat kerja hari itu gitu. Gak pucet, gak bibirnya putih, gak sayu gitu mukanya. Tapi ya sudahlah, saya lanjutkan saja sholat maghrib. Dan cerita yang ketiga, saat itu restoran mau closing. Jadi kalau tidak salah itu jam 11 malam. Saya dengan barista saya sedang closing, lagi beres-beres. Terus barista saya mau ke toilet. Nah, pada saat dia ke toilet ini dia ketemu sama tamu. Dia cerita sih dia ketemu sama tamu yang minta antar ke dia untuk tungguin di depan kamar mandi. Karena si tamu ini takut karena kondisi si restorannya sudah agak gelap ya, karena kita sudah matikan beberapa lampu. Lalu teman saya, ya udah ditungguin aja. Nah, ditungguin di depan kamar mandi cukup lama. Saya sampai ngejemput kan, "Ayo pulang, kasihan tuh nanti jemputannya nungguin kita kelamaan," saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, "Bentar, ini ada tamu nungguin," katanya. Oh ya udah. Terus saya ikut nungguin juga kan di situ sama dia, biar sekalian gitu maksudnya. Terus kok kita tungguin 5 menit, 10 menit, kok nggak keluar-keluar ya, dan nggak ada bunyi kayak seseorang yang sedang menggunakan toilet. Biasanya kan kalau misalnya yang menggunakan toilet ada bunyi flush, bunyi air dinyalakan gitu. Ini tuh nggak ada sama sekali. Terus saya bilang, "Kok nggak ada suara ya? Ada orangnya nggak?"
saya bilang gitu kan. Terus iya ya, kok lama banget. Terus saya bilang, coba dorong pintunya, kebuka apa kekunci, saya bilang gitu kan. Takutnya kan ada apa-apa juga kan sama si tamunya. Dan si pintunya terbuka dan gak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi itu. Terus kita berdua cuma lihat-lihatan, terus lari yuk, saya bilang gitu. Ya udah, terus kita balik. Kita nggak ngebahas itu di sepanjang jalan tuh, kita nggak ngebahas apa-apa karena kita dari restoran untuk menuju resort utama itu kita harus ngelewatin dulu lapangan golf dan cukup jauh untuk naik ke resort utama, itu cukup jauh. Jadi kita diam aja kayak like nothing happen gitu. Itu aja sih cerita yang bisa saya bagi. Maaf kalau ceritanya nggak full, karena ya kalau misalnya saya ceritain full nanti jadi kelamaan, serinya jadi kebanyakan. Semoga sih kalian suka, semoga ceritanya menarik. Pengalaman horornya di resort itu sih hanya segitu aja. Dan mudah-mudahan di cerita berikutnya saya bisa ceritakan pengalaman horor saya lainnya dari kota yang berbeda. Terima kasih sudah mendukung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.